Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di Jabodetabek. Sejumlah kepala daerah seperti Wali Kota Depok, Muhammad Idris, dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni mendukung rencana ini. Apakah pemerintah pusat bakal mengambil alih penanganan corona di Jabodetabek? Kita akan bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Dani Amrul Ihdan. Selamat malam, Bung Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Kemudian ada Wali Kota Bogor, Bima Arya. Mas Bima, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Ada juga epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Pak Diki, sehat ya? Sehat, Mbak Sofi. Saya mau menuju ke Mas Dani lebih dulu, perwakilan dari pemerintah pusat. Kalau kemudian Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, menyatakan meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan COVID-19 di Jabodetabek, apakah ini sudah dibicarakan atau jangan-jangan memang sudah ada langkah menuju ke sana? Baik, jadi sebetulnya bukan dalam koridor mengambil alih ya. Tapi ini sebetulnya sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat ketika di daerah ada permasalahan, termasuk permasalahan yang krusial yaitu adalah permasalahan bed, permasalahan jumlah tempat tidur. Nah, karena memang rata-rata menurut Permenkes itu kan tempat tidur ideal itu di antara 70-75%. Nah, karena era pandemik ini memang rumah sakit itu rata-rata di atas 85% bornya. Nah, di beberapa daerah termasuk DKI yang disampaikan oleh Pak Gubernur maupun Pak Wagub, memang ada data yang menunjukkan bahwa sekitar 25-30% itu pasien-pasien itu berasal dari luar DKI. Namun demikian dalam kerangka Indonesia Incorporated, karena ini adalah permasalahan bersama pandemi ini, tentu kita harus cari solusi sehingga pemerintah mengeluarkan Permenkes, surat edaran dari Kementerian Kesehatan yang berisi pembagian 3 zona 1, 2, dan 3. Zona 1 bagi yang bornya di atas yang sudah bornya di atas 85%, 85%, kemudian di zona 2 60-80%, dan zona 3 yang bornya di bawah 60%. Nah, pembagian zona itu diperuntukkan agar rumah sakit menambah kapasitas bednya dan juga atau dalam bentuk atau utilisasi atau realokasi atau alih fungsi terhadap ruang-ruang rawat inap untuk menjadi ruang isolasi. Untuk di zona 1, menurut surat edaran Menkes itu, zona 1 sekitar 40% minimal. Minimal ada penambahan dari atau alih fungsi dari ruangan itu 40%. Untuk di zona 2 sekitar 30%, zona 1 sekitar 20%. Okay. Dan juga demikian juga dengan ICU-nya juga sama 25% untuk di zona 1. Di mana zona 1 itu termasuk di dalamnya adalah DKI Jakarta, Banten, dan Yogyakarta, itu zona 1. Nah, sementara zona 2 itu kayak Jawa Barat, Jawa Timur, dan seterusnya. Nah, itu sebetulnya kerangka berpikir ini adalah kewajiban pemerintah pusat untuk mensupport pemerintah di daerah. Itu dia, kalau sudah ada kerangkanya bahwa pemerintah pusat memang harus mensupport pemerintah daerah, kira-kira kenapa Pak Anies harus mengeluarkan pernyataan seperti itu? Sudahkah ada perbincangan antar pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta? Sudah, tentu koordinasi ini kan intensif ya. Koordinasi antara Satgas, antara pemerintah pusat, daerah, gubernur, para menteri, semua di dalam rapat terbatas pun juga Presiden juga mengundang beberapa kepala daerah untuk bicara pemantauan dan monitoring dan evaluasi tentang penanganan COVID ini di daerah. Karena memang semua kebijakan yang dilakukan oleh daerah itu memang harus dikuantifikasi dengan detail di lapangan dan dimonitoring langsung oleh Presiden dan oleh Satgas, sehingga koordinasi itu intensif. Jadi ini sebetulnya karena ini extraordinary. Ternyata kapasitas sudah membludak, jumlah kasusnya juga sudah rata-rata 12.000 per hari, sekarang sudah hampir menembus angka 1 juta secara akumulasi, sehingga perlu tindakan extraordinary. Maka ini sudah penuh nih bed ini, lagi Pak Gubernur DKI mengingatkan ya kan kepada pemerintah pusat. Tapi terlepas mengingatkan itu ataupun permintaan atau mengingat atau apapun namanya, bahwa pemerintah pusat memang sudah menyiapkan lintas koordinasi atau lintas daerah itu untuk mensupport beberapa daerah termasuk daerah penyangga. Kalau Bung Dani tadi menggunakan istilah mengingatkan, apa yang dilakukan oleh Pak Anies adalah mengingatkan pemerintah pusat. Kalau dari Bung Bima Arya sendiri, bagaimana? Tadi di berita pengantar Anda bilang masih menunggu klarifikasi, apakah klarifikasi itu sudah datang dan betulkah memang istilah mengingatkan itu tepat? Saya kira gini, kalau konteksnya adalah meningkatkan koordinasi, saya sangat sepakat. Memang itulah yang terjadi. Kita ini setiap minggu rutin loh koordinasi.
kadang dipimpin oleh Pak Menko, kadang Mas Anies koordinasi juga dengan Gubernur Jabar begitu ya. Dan saat ini ada 2 hal yang kita tingkatkan terus koordinasinya. Pertama adalah terkait dengan protokol kesehatan, yaitu mengurangi mobilitas warga dengan menyelaraskan kebijakan jam operasional misalnya. Yang kedua adalah koordinasi terkait dengan sistem rujukan. Kita perlu sama-sama memastikan bahwa warga ini bisa disalurkan begitu untuk mengisi tempat tidur gitu. Nah, kalau itu konteksnya saya sepakat. Tetapi ketika dikatakan mengusulkan agar pusat diambil alih, nah ini yang terus terang saya kurang paham ya. Oke. Karena selama ini kalau kita perlu, kita ajukan ke pusat, kita komunikasikan, dikoordinasikan, ya kemudian dilakukan kebijakan itu. Misalnya Kota Bogor, kemarin bor kita, bed occupancy ratio kita ini naik sekali, 80% lebih. Saya bilang ini bahaya. Nah, salah satu langkah kita adalah koordinasi ke pusat untuk minta dibantu menyiapkan rumah sakit lapangan. Dalam waktu 2 minggu kemudian koordinasi berjalan dengan baik dan kita memiliki rumah sakit lapangan sekarang. Bed occupancy ratio kita dari tadinya 82 sekarang 70% gitu. Nah, ini karena kolaborasi dan koordinasi. Nah, kalau disebutkan mengambil alih, nah saya agak kurang paham. Itu maksud saya tadi. Itu dia. Kemudian Anda masih belum terlalu paham, Anda kurang paham, apakah sudah ada perbincangan dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mungkin Pak Anies, mungkin Pak Ariza, apa yang dimaksudkan dengan pernyataan tersebut? Saya lihat ya mungkin media yang salah tangkap, mungkin ya, yang dimaksud Provinsi Jakarta, baik Mas Anies ataupun Pak Wagub, mungkin adalah meningkatkan koordinasi gitu, bukan mengambil alih. Kalau mengambil alih kan agak panjang urusannya, ada rantai birokrasi yang dipangkas, ada kewenangan yang disesuaikan dan lain-lain. Tetapi kalau konteksnya meningkatkan koordinasi, saya sangat sepakat. Memang harus lebih kencang koordinasinya supaya akselerasi. Dan itu telah terjadi sekarang.